Ya, Anda masih bersama kami di Breaking News Mega eh, Korupsi IKTP, dan kita akan melihat di mana sejumlah nama yang memang telah diduga sebelumnya dan juga sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Kira-kira siapa saja, kita simak cuplikan berikut ini. Secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa yang memperkaya terdakwa 1 juta 2 miliar 371.250.000 rupiah, 877.700 dolar Amerika Serikat dan 6.000 dolar Singapura, serta memperkaya terdakwa 2 sejumlah 3.473.830 dolar Amerika Serikat. Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut. 1. Gamawan Fauzi sejumlah 4.500 dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. 1. Gamawan Fauzi sejumlah 4.500.000 dolar Amerika Serikat dan 50 juta rupiah. 2. Dia Andreini sejumlah 2.700.000 dolar Amerika Serikat dan 22.500.000 rupiah. 3. Derajat Kristus Setiawan sejumlah 615.000 dolar Amerika Serikat dan 25 juta rupiah. 4. 6 orang anggota panitia masing-masing sejumlah 50.000 dolar Amerika Serikat. 5. Gusti Fahmi sejumlah 150.000 dolar Amerika Serikat dan 30 juta rupiah. 6. Anas Nurbaninur sejumlah 5.500.000 dolar Amerika Serikat. 7. Matias Markus Mekeng sejumlah 1.400.000 dolar Amerika Serikat. 8. Oli Dondo Kami sejumlah 1.200.000 dolar Amerika Serikat. 9. Tamsil Indrum sejumlah 700.000 dolar Amerika Serikat. 10. Mirwan Kamil sejumlah 1.200.000 dolar Amerika Serikat. 11. Arif Dewa sejumlah 108.000 dolar Amerika Serikat. 12. Hairwan Harap sejumlah 584.000 dolar Amerika Serikat dan 26 miliar rupiah. 13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dolar Amerika Serikat. 14. Agung Gunajar Sudarsa selaku anggota Komisi 2 dan Badan Anggaran DPR sejumlah 1.047.000 dolar Amerika Serikat. 15. Mustopo Rini sejumlah 408.000 dolar Amerika Serikat. 16. Ignatius Mulyono sejumlah 250.000 dolar Amerika Serikat. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolar Amerika Serikat. 17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dolar Amerika Serikat. 18. Teguh Juwarno sejumlah 167.000 dolar Amerika Serikat. 19. Miriam Esayani sejumlah 23.000 dolar Amerika Serikat. 20. Rindoko Rumana Subatin Abdul Malik Haramain Jamal Aziz dan Jajuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi 2 DPR masing-masing sejumlah 37.000 dolar Amerika Serikat. 21. Markus Nani sejumlah 4 miliar rupiah dan 13.000 dolar Amerika Serikat. 22. Yasona Raini sejumlah 84.000 dolar Amerika Serikat. 23. Katibu Umam Miralu sejumlah 400.000 dolar Amerika Serikat. 24. M. Jafar Hapsah sejumlah 100.000 dolar Amerika Serikat. 25. Andi Komarudin sejumlah 100.000 dolar Amerika Serikat. 26. Abraham Mose Agus Iswanto, Andra Agus Salam dan Dharma Makanaran selaku direksi PPLN masing-masing mendapatkan sejumlah 1 miliar rupiah. 27. Walidin Baginda selaku direktur utama PPLN Industri sejumlah 2 miliar rupiah. 28. Marzuki Ali sejumlah 20 miliar rupiah. 29. Johannes Marlim sejumlah 14.880.000 dolar Amerika Serikat dan 25 miliar 242.546.892 rupiah. 37 anggota Komisi 2 lainnya seluruhnya berjumlah 556.000 dolar Amerika Serikat, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara 13.000 dolar Amerika Serikat sampai dengan 18.000 dolar Amerika Serikat. 31. Beberapa anggota tim Fatwa yaitu Jimmy Iskandar, Teja Susila, Alex Bogi, Eko Purwoko, Andi Lut, Wahyu Setio, Benny Amir, Yudi dan Kurniawan masing-masing sejumlah 60 juta rupiah.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar 189 juta. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah 137 miliar 989 juta 835.260 rupiah. 33. Perum PNRI sejumlah 107 miliar 710 juta 849.102 rupiah. 34. PT Sandiwara Arta sejumlah 145 miliar 851 juta 156.022 rupiah. 35. PT Mitra Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandiwara Arta sejumlah 148 miliar 863 juta 957.122 rupiah. PT Light Industri sejumlah 20 miliar 925 juta 163.862 rupiah. 37. PT Sukovindo sejumlah 8 miliar 231 juta 289.362 rupiah. PT Quadra Solution sejumlah 127 miliar 320 juta 213.798 rupiah 36 sen. Bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas bertentangan dengan pasal 3, pasal 5 ayat 4, ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pasal 5, pasal 6, pasal 46 ayat 7, pasal 82 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pasal 81 dan pasal 82 huruf F Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang penunjukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara. Bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 2 triliun 300 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2 triliun 314 miliar 904 juta 234.275 rupiah 39 sen. Atau tidak dikira setelah itu sesuai dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor SR 338-B6-01-2016 tanggal 11 Mei 2016 atas perkara kerugian tindak pidana korupsi pengadaan paket pengelolaan KTP berbasis STNK secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa satu selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan terdakwa dua selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAK bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang atau jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Setia Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dan Derajat Wisnu Setiawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009 sampai dengan Mei 2015 atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai
sampai dengan 2015 bertempat di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 17 Jakarta Selatan, di Geraha Mas Fatmawati Blok B nomor 3335 Jakarta Selatan, di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau tidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan para terdakwa dan menguntungkan orang lain, yakni Gamawan Fauzi, Dia Anggraini, Derajat Wisnu Setiawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marlin, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Oli Dondo Kambe, Melcias Marcus Meken, Mirwan Amir, Tamsil Lindrum, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, Hairuman Karakat, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustopo Eni, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunanjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nuhman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nali, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, serta menguntungkan korporasi, yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PUN PNRI, PT Red Industri, PT Quadra Solution, PT Sanipala Arta Putra, PT Sukovindo, manajemen bersama konsorsium PNRI, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku penyelenggara negara, yakni terdakwa 1 selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan terdakwa 2 selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan atau PIAK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 sampai dengan 2012 sekaligus sebagai Direktur PIAK, yang karena jabatannya para terdakwa mengarahkan untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dalam pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional atau KTP elektronik tahun 2011-2012 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar 2.414.934.234.275 rupiah 39 sen atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan para terdakwa, yakni terdakwa 1 selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai wewenang diantaranya memimpin Dirjen Dukcapil dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pelaksanaan administrasi pada Dirjen Dukcapil, serta terdakwa 2 selaku pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau pejabat pembuat komitmen, sekaligus sebagai Direktur PIAK yang mempunyai wewenang diantaranya menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat 4, ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Pasal 5. Umum yang menyebutkan sejumlah nama siapa saja yang menerima aliran dana mega korupsi IKTP, dan jaksa penuntut umum juga membacakan bahwa
mega korupsi IKTP merugikan negara sebanyak 2,3 triliun rupiah. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi.